Emilio, kamu masih belum ketemu Yohana? Emilio, kita sudah nunggu 2-3 jam, lagi pula hari ini ulang tahunmu. Yohana datang atau tidak? Sudah, jangan nunggu lagi, potong kuenya saja. Iya, dah, cukup nunggu. Iya. Gak usah nunggu lagi, sudah cukup. Iya. Ayo potong kuenya. Saudaramu ada di sini. Emilio, kalau aku sudah besar nanti aku nikah sama kamu, oke? Hadiah ini terlalu mahal. Kamu bakal makan mie instan selama berbulan-bulan. Gak perlu, gak semahal itu. Sudah, jangan pura-pura. Hadiah ini sementara aku terima dulu. Tapi menerima hadiah bukan berarti aku setuju. Kalau Kita masuk universitas sama, nanti kita lihat. Tuan muda, Beneran mau nolak tawaran dari universitas terbaik dunia dan masuk kampus biasa saja? Hugo, Emilio, ini. pengakuan gagal, tapi anggurnya jangan disia-siakan. Ayo rayakan. Mulai sekarang aku tutup hati, Dan berhenti mencintai. aku tak akan kejar dia lagi. iya, gak akan ngejar lagi. Pokoknya berhenti ngejar dia. Iya. Menurutku sih, Emilio lantas dapat yang lebih baik. Bener kan? Tentu saja. Dia pikir dia gak bisa hidup tanpa aku. Betul. Aku nggak telat, kan? Emilio, aku dan Dino hanya teman. Kalau kau tak punya sedikit pun sikap bermartabat, jangan kejar aku lagi mulai sekarang. Baik, aku akan menuruti permintaanmu. Aku tak akan mengganggumu lagi. Ini hadiah terakhir dariku untukmu. Mulai hari ini, kita sudah tak saling berhutang. Dari mana kau belajar main permainan ini bersamaku? Baiklah, aku maafkan kau. Besok aku mau makan kue dari daerah selatan kota. Jangan lupa beli pagi-pagi. Yohana, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Emilio, Cepat. Untuk Emilio, kalau kau berani pergi, aku tak akan biarkan kau mengantar sarapan selama seminggu. Emilio. Kau relakan segalanya untuk seorang wanita. Sekarang kau berakhir seperti ini. Kau benar-benar konyol.
Jika aku tak bisa menghabiskan semua uang ini di dunia ini, ingatlah untuk mencariku. Ingatlah untuk mencariku. Kau harus bakar uang ini untuk bisa membawanya ke sana. Pergi kau. Saat nasib sedang sial, semua bisa terjadi. Lagi pula ikut campur urusan orang hanya untuk menyelamatkan orang. Kau sendiri. Itu tak cukup. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Biarkan aku mati. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku ingin bersama ibuku. Beraninya kau pukul aku. Di mana senjataku? Aku Melina, putri bos geng Ha. Sejak kecil, aku tak pernah dengar kata-kata kasar. Hari ini, tiba-tiba ada yang menamparku. Kuperingatkan kau, hidupmu sekarang milikku. Bahkan jika kau ingin mati, harus minta izinku dulu. Aku peringatkan kau, hidupmu yang sekarang ini adalah milikku. Bahkan jika kau ingin mati, harus minta izinku dulu. Maksudmu, aku milikmu. Kau gila. Ya, aku memang gila. Tapi, wajah ini sangat cocok dengan seleraku. Kalau kau berani melepasnya, akan kubunuh kau. Gila betul. Aku tak punya waktu, buang-buang waktu denganmu di sini. Cepat kasih tahu alamatmu, aku antar kau pulang. Aku tak punya rumah. Yoana, katanya, Emilio semalam pergi begitu saja? Jangan-jangan, dia benar-benar marah. Bahkan jika dia marah sekalipun, lalu kenapa? Emilio sudah 5 tahun menjilat Joanna, tak peduli berapa lama. Aku jamin, sekarang juga, dia pasti sudah dengan kue dari selatan kota menunggu Joanna di luar. Ini salahku karena terlalu baik padanya belakangan ini. Kalau hari ini dia tidak menulis surat permintaan maaf. 5.000 kata untukku, mustahil dia bisa lepas dariku. Berhenti melongo, Emilio tidak datang hari ini. Dia tidak datang. Lalu bagaimana dengan sarapan ini? Emilio, kalau kau tidak datang hari ini, jangan harap aku akan makan makanan yang kau bawa. Pertama kali tidur di lantai, lelaki ini cukup menarik. Hei, si gendut, kau pikir setelah Emilio mengatakan hal kejam semalam benar-benar bisa meninggalkan Yoana? Entahlah. Menurutku, selama tahun-tahun kuliah ini, Yohana sudah memerintahnya seperti anjing. Seharusnya dia sadar sejak lama. Benar, dia terlihat menyedihkan. Kenapa Emilio tidak datang? Kurasa dia takut menghadapi Joanna. Surat 5.000 kata cukup membuatnya introspeksi.
Ya ampun, Ganteng banget. Sejak kapan kita punya cowok keren di kelas? Nggak ada yang seganteng ini di fakultas. Nggak lihat ada yang aneh di sini, ada orang lain di sini. Dasar tidak tahu terima kasih. Bapak sendiri saja nggak kau kenal. Emilio, Pelankan suara. akhirnya kamu sadar juga. Mengingat siapa dirimu, ngapain jadi penjilat cewek-cewek, kayak pasti antri sama kamu. Nah itu baru bener. Aku capek jadi penjilat. Bu guru datang. Murid, kamu tidak salah kelas, Met. Dia pasti sengaja datang ke kelasku. Anak-anak muda sekarang. Bu guru, saya Emilio. Emilio. Baiklah, anak-anak, mari kita mulai pelajaran. Hari ini kita akan membahas isi bab ketiga. Laki-laki harus dimarahin untuk menarik perhatianku. Dia ubah total gayanya. Memang ganteng sih. Tapi sudah aku kasih tahu kalau aku suka Chibi Maruko-chan tanpa konsultasi denganku. Langsung dia ubah. Yohana, lihat, akhirnya dia bawa sarapan untukmu. Sudah aku bilang jangan bawa sarapan selama seminggu. Aku nggak akan makan cakwe goreng. Dia nggak tahu aku lagi diet. Mana mungkin aku makan makanan berminyak begini. Ini gila banget. Yohana, dia sepertinya bukan untukmu. Emilio, aku nggak akan maafin kamu. Yohana, beneran nih kamu pacaran sama Emilio? Nggak mungkin. Kalau gitu nggak masalah kan? Kalau aku deketin dia? Kalau begitu kamu tak keberatan, aku mengejarnya, ya kan? Lakukan semaumu. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini. Emilio. Potongan rambutmu bagus. Teman sekelas Emilio, masalah yang dijelaskan dosen, aku masih belum sepenuhnya paham. Bisa jelaskan lagi padaku? Kami juga tidak mengerti. Jelaskan pada kami juga. Kami ingin sekali memperbaiki diri. Iya. Ini adalah masalah dasar. Pertama, kamu harus tetapkan variabel X dulu, lengkapi definisinya. Bagus, Emilio. Kau sengaja menggangguku, ya? Kali ini meski kau berlutut memohon, aku tak akan pedulikanmu lagi. Dia benar-benar pria aneh. Aku belum pernah main dengan pria sebelum mati. Nona, gimana? Diego, Cek di internet, ayahmu menggunakan semua sumber daya kota untuk mencarimu. Dia sudah putus asa. dia bukan ayahku. Nona, jangan marah pada bos. Jika tak mau kembali, setidaknya beritahu di mana lokasimu. Akan kukirimkan pengawal untuk menjagamu. Maaf, aku ada urusan, harus pergi. Tidak, hei. Dah. Emilio berhenti bertingkah bodoh. Ya, Si bodoh. kau ini benar-benar lelaki. Kau seharusnya tidak serendah itu. Aku cuma lupa. Ulang tahunmu. Masih pantas. Marah segitu. Kau lihat, kurasa Yohana terlalu baik padamu belakangan ini dan kau tak sadar nilaimu sebenarnya. Hei, apa yang kau omongkan? Emilio, jika kau mau kumaafkan, sekarang juga segera. Minta maaf padaku saat ini juga. Teman Yohana, tadi malam aku tak cukup jelas. Aku tak akan terus tahan ini. Lebih baik cari saja temanmu Dino. Dino ketua OSIS. Kami cuma teman. Kau tak perlu seremeh itu.
Aku tahu. Cuma habiskan malam dengan teman baik di hotel, benar kan? Dia tahu caranya. Kau habiskan uang pembayaran intimku. Wah, meledak-ledak. Kau sungguh mengira aku pergi ke hotel dengan Dino. Emilio, kau benar-benar mengecewakanku. Tunggu. Aku tahu. Kau ngapain? Bayar tagihan hotel semalam. Bayar sekarang. Apa maksudmu? Emilio, kau hina. Dino mabuk semalam. Joanna mengantarnya ke hotel, lalu pulang. Kau menghakimi orang karena kelakuanmu yang hina. Kau hanya anjing peliharaan yang selalu ngekor Joanna. Orang berhati kotor, lihat semuanya kotor. Dari mana kau dapat ini? Urusan dari mana aku dapat? Jika tak mau bayar, jangan cari alasan konyol begini. Lupakan, anggap hadiah. Bagaimana bisa dapat gelang ini? Mustahil. Aku tahu. Ini pasti. Supaya dia perhatikan. Dari mana dapat perhiasan murahan ini? Tak tahu malu. Berani pakai barang sembarangan. Emilio, ku beri kesempatan terakhir. Jika kau minta maaf, kita bisa kembali seperti dulu. Joanna, kau terlalu baik hati. Emilio, kau laki-laki atau bukan? Cepat minta maaf ke Joanna. Sinting. Emilio, kali ini benar-benar kau buat aku marah. Akulah yang berkali-kali memberimu kesempatan mendekatiku, walau tak kusukai, tak kukatakan langsung, malah ku dorongmu terus mencoba. Kali ini benar-benar takkan kuampuni. Jangan seperti ini, aku menyelamatkanmu, tapi sekarang kau ingin membunuhku. Aku benci penjilat. Apa yang kau bicarakan? Kau juga bisa masak? Aku tahu cara membunuh ikan. Bersikap dingin padaku, tapi jadi penjilat di depan orang lain. Agar kau jadi penjilat, bersikap begitu selama 5 tahun, sampai kehilangan harga diri. Mati. Terima kasih. Kau lihat riwayat chatku. Berani-beraninya tampar Melina. Kau orang pertama yang berani melakukannya. Hari itu, aku melakukannya bukan agar kamu tenang, tapi Semua penjilat pantas mati. Melina, benar kan? Seperti yang kamu lihat, untuk mengejarmu. Aku hidup dalam kehinaan dan kelemahan, tanpa harga diri. Tapi, itu dulu. Masih belum ada kabar. Emilio, kali ini kau benar-benar membuatku marah. Kau masih berani menghubungiku? Kuberitahu, tak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan... Joanna. Bu Amelia, maaf, saya tidak tahu itu ibu. Joanna. Kali ini tugas kelompok asrama kalian. Tak ada yang mengumpulkan. Jika tidak dikumpulkan, Sebelum hari ini, SKS mata kuliah ini akan hangus. Hei, Emilio keterlaluan. Kali ini, dia bahkan tidak menuliskan tugas kelompok untuk kita. jika hari ini dia tak mau membantu mengerjakan tugas, besok dia akan berani tidak membantu mengangkat paket. Joanna, kali ini kau harus memberinya pelajaran. Emilio, Dia benar-benar Lalu apa jika dia marah? Dia sudah mengejar Joanna selama 5 tahun. Benarkah dia akan berhenti mengejar jika bilang tidak akan? Joanna, sebenarnya Emilio cukup baik padamu. Dia tahu kamu punya masalah lambung dan menyewa rumah di luar untuk masak untukmu sepanjang tahun.
Setiap bulan saat haidmu, dia selalu bawakan tepat waktu air gula merah dan obat pereda nyeri. Bahkan, Dia mengerjakan tugas asrama kita dan mengangkat paket. Lihat, bintang-bintang yang dia berikan, dia melipatnya satu persatu. Apa tidak biasa jika seorang cowok mengejar-ngejar cewek, apalagi dengan taktik murahan, cuma bikin diri sendiri terharu saja? walau tak bisa beli kalung Heart of the Ocean kesukaan Joanna, tapi memberi hadiah semurah itu juga keterlaluan, kan? Tepat. Ku beri padamu, tapi Taktik Emilio cuma siasat untuk memancing agar Joanna yang datang, ya? Aku jamin, begitu Joanna hubungi dia, dia pasti balik kayak anjing peliharaan buat ngeladenin tugas grup kita. apa aku harus cari dia duluan? Malu sekali. Lupakan saja, lagi pula kita tumbuh bareng sejak kecil. Kali ini akan kuberi kesempatan, Emilio. Demi persahabatan, kita yang tumbuh bersama masih ingin memberimu kesempatan lagi. Dia benar-benar memblokirku. Joanna. Ayah, aku akan kembali. Tapi bukan sekarang. Jika tak mau pulang tak apa. Saat kau masuk ke Universitas Kampus itu sudah dibeli oleh grup kami. Tapi manajemennya berantakan dan banyak kekacauan. atur sendiri. Baiklah, mengerti. Mau kembali kemana? Alamak, mau kemana? Pulang. Emilio, kau milikku, milik Melina. Jika kau berani kabur, meski harus mengejarmu sampai ujung dunia, akan kulakukan. Aku bunuh kau. Gila benar, aku tak pernah mengaku milikmu. Sudah selesai mencuci. Sekarang giliranku. Aku tak suka pria. Aku tergila-gila. Hei, Joanna, benarkah kita akan minta maaf ke Emilio? Tentu tidak. Aku Joanna tak pernah salah. Jika ada kesalahan, itu salah mereka. Lalu kenapa kita di sini? Aku datang bilang, mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Ada apa? Ini bukan rumah Emilio. Emilio? Dia sedang mandi. Tidak, siapa kamu? Apa yang kau lakukan di rumah Emilio? Kalian tinggal bersama? Pasangan ideal Emilio. Harus kusuruh seseorang menyingkirkannya. Terlalu biasa saja. Tak layak aku mengotori tanganku. Aku. Yang paling ku benci adalah orang menyentuh barangku. Dan pria juga. Hei, Joanna, apa yang terjadi di sini? Emilio itu benar-benar punya kekasih baru. Bagaimana aku tahu? Kau sudah ditinggalkan, kenapa kau melampiaskan padaku? Hei, Joanna. Joanna, tunggu aku. Berisik sekali. Joanna, dia aku suruh pergi. Jika engkau kasihan padanya, kau masih sempat berlari mengejarnya. Jika kau berani pergi, akan kuremukkan kakimu. Mari lihat bagaimana kau mengejarnya. Tidak usah. Justru aku yang berterima kasih sudah membantuku menyelesaikan masalah. Sama-sama. Emilio, bertahun-tahun hubungan bisa berubah begitu saja. Joanna. Sedang mikir apa, Joanna? Masih memikirkan Emilio? Masa sih? Ngapain aku mikirin dia?
Aku tak nyangka Emilio itu ternyata brengsek seperti itu. Dia dulu kukira dia pengecut, tapi tak kusangka orang seperti dia pacaran dengan 2 cewek sekaligus. Yohana, semangat dong. Kalau bukan karena Dino yang minta bantuan wakil rektor buat kerjaan ini, pasti kita ngulang mata kuliah ini. Bener juga. Wakil rektor itu kan ayahnya Dino, orang kedua tertinggi di kampus. Menyelesaikan masalah seperti ini mudah sekali baginya. Menurutku, baru namanya punya visi. Emilio itu jauh banget levelnya. Coba dekati Dino. Dia datang. Lagi pula Yohana. Dino, seseorang setampan kamu pasti punya banyak pacar. Enggak juga kok. Cuma ada beberapa cewek yang suka. Tapi katanya akhirnya ada orang yang bayar buat cari pacar. Apa yang konyol itu? Apa katamu? Dia cuma punya beberapa pelamar. Bukan begitu. Ada orang yang bayar untuk punya pacar buat pamer. Jadi begini cara. Emilio, taktikmu makin rumit saja. Cuma buat provokasi aku sampai sewa pacar. Ada apa, Yohana? Gak ada. Ayo minum. Ayo. Bersulang. Apa? Papa, katanya grup Q akan kirim orang urus kampus kita. Ini kenapa? Aku juga yang nggak tahu. Grup Q tunjuk langsung. Pasti orang penting. Kalau orang grup Q tahu, kalau kita berdua selama bertahun-tahun korup di posisi ini, kita berdua bakal habiskan sisa hidup di penjara. Nggak boleh. Kita harus cegah orang ini ngambil alih kampus. Nah, ada ide? Kampus J orangnya rumit. Kalau mau ngambil alih nggak akan gampang. Pertama aku harus ke grup. Sedang apa? Mau kemana? Aku mau keluar sebentar. Ayo. Tunggu. Mau kemana? Emilio. Sekarang kau milikku. Kalau tidak, ku mengawasimu. Jaga-jaga kalau kau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tidak pantas? Menyentuh diri sendiri? Tidak termasuk tidak pantas? Tuan Emilio, mengenai masalah sekolah, kondisi staf dan manajemen sudah dijelaskan pada Tuan dengan jelas akan sulit untuk mengambil alih. Presiden meminta Tuan untuk bertindak hati-hati. Mengerti? Tuan Emilio, akan lebih baik jika Tuan meninggalkan apartemen sewaan itu. Sudah saya atur semuanya. Baiklah. Jangan bergerak. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Emilio, tahu kau akan kabur. Rupanya kau lupa ucapanku. Emilio, kau milik Melina. Jika kau berani melarikan diri, akan ku kejar sampai ujung dunia dan akan kau bunuh. Sungguh keras kepala kau. Bagaimana bisa kau terus tersenyum? Aku tidak akan pergi. Benarkah? Tentu saja benar. Sayang sekali ahli waris grup Q harus berdesakan denganku di gubuk ini. Memalukan. Kau menyelidikiku, tapi bisa bertemu dengan putri geng H adalah kehormatan bagiku. Kau sudah tahu? Di Universitas J, bertingkah begitu norak hanya dilakukan satu keluarga. Ini kau sudah tahu segalanya. Tak bisa ku biarkan kau pergi. Aku yakin kau tak akan menembak. Kau kalah taruhan. Melina, apa yang akan kau lakukan? Emilio, kau tak biarkan aku mati. Jadi sekarang hanya ada satu keinginanku. Apa keinginanmu? Bermain dengan pria. Emilio, kau milikku. Tanpa izinku, kau takkan pernah bisa kabur
Melina, aku peringatkan, jangan bermain api. Yang paling kusuka adalah bermain api. Kejar mereka, bunuh dia. Tetap di belakangku, jangan bergerak. Dia cukup tampan. Dengan si pecundang itu. Emilio, kau milikku. Diam kau, aku akan bawa kau ke rumah sakit. Yona, cepat kesini. Bukan menari yang paling kamu suka. Kalian saja yang bersenang-senang, aku lelah. Emilio, berapa lama lagi kau akan terus bersikap sok menarik? Akan terlambat saat aku berhenti merayumu. Apa? Kegagalan. Cuma sampah tak berguna. Kalian semua cuma sampah tak berguna. Apa yang terjadi? Tidak ada. Hei Yona, kenapa kau pergi? Mari kita pergi dari sini. Di mana anak perempuanku? Cristobal, sudah lebih 20 tahun tak bertemu. Bagaimana kabarmu? Jangan berbelit-belit. Orangku melihat dengan mata kepala sendiri. Emilio, anakmu membawa Melina pergi. Apa keluarga Q ingin balas dendam dengan memanfaatkan kesempatan ini? Cristobal, kau tak berubah sedikit pun. Masih sama impulsifnya. Kau tak akan bisa ubah itu. Berhenti bicara ngawur. Dengar baik-baik, Alberto. Salah antara kita berdua tak boleh pengaruhi anak-anak. Jika terjadi sesuatu pada Melina, aku bersumpah akan kubuat kau membayar. Melina terluka. Emilio sedang menjaganya di atas. Apa yang kau lakukan pada Melina? Kedua anak itu disergap. Melina kena peluru untuk lindungi Emilio. Melina, kau di mana? Ayah datang terlambat. Melina. Jangan teriak. Melina sedang istirahat di atas. Aku panggil dokter bedah terbaik. Dia baru saja pergi. Melina sudah lepas dari bahaya. Sekarang dia perlu istirahat. Bagus. Tunggu sebentar. Kau bilang anakmu dan Melina? Ya. Oh. Bakar. Kau terlihat khawatir padaku, bukan? Kau masih tertawa. Tadi ada tembakan. Kenapa kau melompat? Kalau aku tidak melompat, kau sudah mati. Emilio, kau tak boleh mati tanpa izinku. Melina, kau gila. Memang selalu begitu. Melina, belum kau lakukan itu. Emilio, kau tak bisa kabur. Aku tak mau kabur. Bos,
Apa yang terjadi di sini? Bukan apa-apa. Sebenarnya sudah lama tak lihat Melina segembira ni. Bos, tapi Emilio adalah putra Alberto. Dia lupa apa yang terjadi dulu. Aku tidak lupa. Selama Melina bahagia, tak ada yang penting. Mengerti. Ingat, hal hari ini tak boleh bocor keluar. Tenang saja, Bos. Soal Nona Melina, Diego takkan bicara sepatah kata pun. Maksudku, how? Ini. Ya. Apa kabar? Santai saja. Itu anak baik-baik. Ya, sudah. Tak ada tambahan. Ingat satu ini. Soal anakmu and Melina, jangan ikut campur. Melina kena peluru demi anakku. Aku tahu harus berbuat apa. Aku tahu saja. Kalau gitu, kita... Anak tetaplah anak. Tidak akan tetap musuh berbuyutan. Luka tembakmu belum sembuh. Istirahatlah di rumah saja. Mustahil. Sebagai pria di luar bahaya. Tanpa aku, kau bisa terluka. Sial. Dari fakultas mana si cantik ini? Aku belum pernah lihat dia. Aku juga tak tahu. Ini bukan Yohana si cantik kampus. Dia lebih cantik dari Yohana. Tembok pengakuan. Ada yang tahu kelas N fakultasnya? Emilio, aku masih ada beberapa pertanyaan dari kelas tadi. Sekarang ada waktu untuk jelaskan padaku? Masih ada masalah apa lagi? Dia harus segera dapat vaksin anti rabies. Kita ketemu lain hari saja. Tidak, aku akan minta tolong orang lain. Nyebelin banget. Konfirmasi. Mulai sekarang seluruh kampus akan tahu kalau engkau adalah mangsaku. Emilio, kau keterlaluan, tahu tidak? Yohana, jangan bilang kau benar-benar suka sama Emilio. Mustahil. Tapi apa kau tidak merasa terlalu mengkhawatirkan dia? Yohana, gadis sebaik kamu, jarang terlihat. Sudah kuduga, bagaimana mungkin kamu suka Emilio? Meski sekarang dia jadi tampan, tetaplah si melarat. Yohana, ini terlalu berharga. Ambil, kembalikan. Lagi pula, mungkin Emilio tidak sesederhana yang kita kira. Renungkan baik-baik. Anak, kau tak pernah lihat yang bagus kertas origami itu? Harganya 8 sen per paket. Kaleng jelek itu bahkan tak sampai 5 koin. Kau bilang ini berharga? Benar juga. Apa dia pikir Yohana pantas dapat hadiah semurah ini? Sungguh konyol. Buang saja. Itu membawa sial. Heart of the Ocean. Ini asli, Heart of the Ocean. Palsu, pasti palsu. Heart of the Ocean, harganya lebih dari 3 juta. Emilio, seriuslah. Bahkan jika dibongkar dan dijual, tak akan dapat uang sebanyak itu. Ini pasti replika yang dibuat bagus. Yohana, pikirkan, makanan biasa. Emilio, pakaian, tempat tinggal. Dia sama sekali seperti orang kaya. Belum lagi memberi hadiah berharga ke seseorang. Masukin ke toples rusak begitu. Dia sangat menyukaimu. Kalau itu benar, pasti sudah kuberikan langsung. Mana mungkin dia menyembunyikannya? Kalau tak mampu, jangan dipaksakan memberi hadiah. Ngapain dia pura-pura kaya? Emilio, aku jijik padamu. Yang asli loh. Apa yang kau katakan? Aku sudah tanya teman-teman di toko perhiasan, ini asli. Yohana, kalau kau lepas pria yang mencintaimu seperti Emilio, kau akan menyesal. Yang benar, Heart of the Ocean. Mana mungkin dia bisa beli hadiah semahal itu? Meskipun itu benar,
Apa sih asalnya meragukan Yohana? Harusnya kita lapor polisi. Diam kau. Sekalipun ini curian, ini bukti Emilio benar-benar mencintaiku. Iya, Emilio itu memang baik hati dan sensitif. Demi Yohana, dia rela melakukan apapun. Diam-diam memberi hadiah, cari aktris untuk berpura-pura. Tapi, kenapa Emilio melakukan semua ini? Emilio, dia menyembunyikan cintanya dengan baik. Jangan-jangan dia ingin aku yang datang padanya. Kali ini, aku akan memberinya kesempatan. Yohana, kamu yakin ini? Cukup Yohana meliriknya, Emilio pasti akan mengejarnya. Kayaknya kita nggak butuh ini. Ini buat jaga-jaga. Tuan Emilio, semua sudah diselidiki. Bicaralah. Dia adalah wakil presiden Universitas J. Celipe dan putranya Dino yang menyewa seseorang untuk membunuhmu, tapi tidak sengaja melukai Nona Melina. Dino. Dia orangnya. Halo, Emilio. Aku Luvia. Yohana mabuk. Cepat datang jemput dia. Apa urusanku dengan itu? Kami semua tahu soal pacarmu. Kalau tak mau rahasiamu terbongkar, lebih baik kamu datang sekarang. Mungkin kali ini Yohana juga terlibat. Tuan Emilio, Tuan Emilio, Tuan Emilio, mau kemana? Emilio, akhirnya kamu mau menemuiku. Bicara apa yang kau tahu. Kau memang tak berperasaan. Kita sudah lama tidak punya bahan pembicaraan. Jangan buang waktumu. Minum ini, nanti ku beritahu informasi. Bicaralah. Luka Melina ada hubungannya denganmu. Dia terluka. Aku tak tahu apa-apa. Tapi setelah malam ini kau akan jadi milikku. Yohana, kamu membuatku jijik. Emilio, cintamu padaku sudah jelas. Berhentilah mengujiku. Yohana, kau tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang menyentuh barangku? Apa yang akan kamu lakukan? Aku pernah menguliti pengkhianat. Mau coba? Aku tahu kau bukan pacarnya. Tak perlu kau lakukan ini. Bukan masalah kalau bukan. Untuk membunuhmu tak butuh alasan. Kau tak bisa membunuhku. Tak bisa. Di kamus tak ada kata tidak. Apa yang kau lakukan? Ingat dia menyelamatkanmu. Harusnya kau bersyukur masih hidup.
Melina, Efek obatmu sudah habis. Kau sudah sadar sepenuhnya. untuk pahami perkataanku, Emilio, jika berani biarkan orang lain menyentuhmu, akan kukurung kau di ruang bawah tanah sampai kau mati. Melina, harusnya kau sudah mengurungku. Emilio, berapa lama kau akan terus begini? Yohana, makanlah sesuatu, ayolah. Kau sudah berhari-hari tak makan. Ada orang yang jika hilang takkan kembali lagi. Kau harus melupakannya. Tidak, Emilio milikku. Tak ada yang bisa merebutnya. Yohana, untuk apa menyiksa diri seperti ini? Emilio sudah bersama orang lain. Kau harus move on. Emilio, kau benar-benar berubah. Aku tahu kau bukan pacarnya. Tak perlu sampai begini. Nah, bahkan jika tidak perlu untuk membunuhmu tak perlu alasan. Dia tak punya pacar. Cewek itu bukan pacarnya. Yohana, acara dansa sekolah akan segera dimulai. Kenapa tidak ganti baju? Aku tak mau. Dino sudah persiapan mati-matian untuk acara ini. Katanya karena ada tamu penting datang. Sudah kukatakan tak mau. Oke, lebih baik jangan pergi. Agar tak perlu lihat Emilio dan sakit hati. Emilio juga datang. Iya, dia pakai baju formal, seperti sedang rencanakan sesuatu. Semua terlihat misterius. Kau pikir dia akan mengungkapkan cinta? Mustahil. Memang harus begini. Emilio sudah melakukan banyak hal, semua untukmu. Kalau tidak, terakhir kali saat kau bilang sedang mabuk, bukannya dia yang pertama menjemputmu. Di mana gaunku? Enak banget. Gendut, jaga dikit penampilanmu. Di tempat elegan begini, kelakuanmu seperti di prasmanan. Terus kenapa? Sejak kapan kampus bikin dansa semewah ini? Aku sudah kenyang. Kabar burungnya, Wakil Rektor Celipe akan menjamu pejabat tinggi grup Q. Makanya acaranya dibuat besar-besaran. Serius? Iya. Emilio, akhir-akhir ini kau sembunyikan sesuatu? Iya, kau terlihat aneh belakangan. Bilang saja, kau sedang dekat dengan seseorang. Sangat kentara. Wah, Emilio, taktik mundur strategismu ternyata berhasil. Ya, setelah sekian lama tak mendapat apa-apa, berhenti memaksa malah berhasil. Bukan seperti yang kalian kira. Itu Yohana, bunga kampus kami cantik sekali. Dino juga tak kalah. Mereka pasangan yang sempurna. Mereka pasangan idaman. Iya, betul. Menurutku Yohana nggak pantas jalan sama Dino. Tepat sekali. Seseorang seperti Emilio, nggak ada apa-apanya dibanding dia. Lihat tuh, sorot mata Emilio kelihatan kesel banget. Dengar. Cewek ini main sama kamu sambil merayu orang lain. Aku mau minta penjelasan. Kita harus bisa dapetin penjelasan itu. Yang pacaran sama aku bukan dia. Emilio, aku tahu kamu gengsi. Gak apa-apa kok. Kami ngerti. Emilio, santai aja. Kalau mau nangis, nangis aja. Bahuku selalu siap buat kamu. Ayo. Sudah kubilang bukan dia. Waduh, ini dia si penjilat profesional. Siapa yang kau sebut penjilat? Kamulah si penjilat, sekeluargamu juga. Aku nggak akan menjilat lantai lagi. Sekarang giliranmu, jilat sampai puas. Aku ulangi sekali lagi. Sekarang Emilio punya pacar. Hati-hati dengan ucapan kalian. Benar. Yohana memang keren banget. Yang ngejar dia, barisannya sampai pintu masuk. Jadi penjilat Yohana gak perlu malu. Oke. Jangan bicara lagi. Bagaimanapun juga, aku dan Emilio sebenarnya teman sejak kecil.
Aku menghormati pilihannya. Yohana, kamu terlalu baik hati. Makanya mereka mau nge-game kamu. Emilio, tak kira kau cepat dapat pacar. Selamat ya. Makasih, Ha. Tapi kenapa tak beritahu aku, Kak? Kan kita sudah berteman lama. Teman. Tunggu, kamu punya terlalu banyak teman? Aku takut kau tak bisa jaga semua. Kita lihat berapa lama kau bisa pura-pura. Nanti menangis kalau merengek padaku. Masih pura-pura saja, kami sudah tahu semuanya. Sudah tahu kau bayar cewek itu buat pura-pura jadi pacarmu. Luvia, jangan ngomong kau nggak jelas. Mungkin kita salah, mungkin memang pacarnya. Cewek di wall confession. Dia nggak mungkin. Kurang lebih ada yang kesulitan cari cinta. Sengaja dibuat buat bikin kamu marah. Cuma mau dikasih perhatian lebih. Benar, sok pamer padahal nggak punya. Kalau benar punya pacar, kenapa tak dibawa perkenalkan ke kita? Siapa cari aku? Gadis dari papan pengakuan, benarkah dia di sini? Aslinya lebih cantik daripada di foto. Kenapa kau di sini? Aku takut ada yang mencari pacarnya Emilio. Jadi aku datang. Apa? Sedang apa kau ini? Kau milikku. Bagaimana aku biarkan mereka mengancammu? Kenapa dia benar-benar datang? Permisi, Nona. Kalian kerja apa? Kau harus selalu siap selama ada uang. Rupanya kau. Aku penasaran dari selokan mana kau keluar. Nona yang menyemburkan racun ini. Dengan nafas sebusuk itu, tumbuhan tak akan tumbuh dalam radius 100 km. Sebaiknya kau tutup mulutmu. Nona Melina, tidak tahan kotoran. Pergi dari sini. Kau gila atau apa? Sayang, aku lapar. Sayang, aku juga lapar. Pergi sana brengsek. Aku temani kamu. Ayo pergi. Ada apa ini? Kalian ngapain? Ini Universitas C. Berani buat keributan di wilayahku. Ada kesalahan, aku teman Yohana. Yohana Dino. Ini artinya apa? Kau, Ada apa ini? Dino, kenapa dia dibawa? orang grup Q akan datang malam ini. Jangan bikin keributan. Hitam mulut Ember. Jangan hiraukan dia. Ayo. Mari aku makan. Apa? Aku perintahkan kau memberiku makan. Emilio, nanti kau akan tahu. Saat butuh aku, Peran gadis manis sama sekali tidak cocok untukmu. Aku merinding. Aku membantumu, oke? Masih mengeluh lagi. Aku tidak mengeluh, Non. Bolehkan aku ke kamar kecil? Yona, cicip sedikit. aku tidak makan makanan manis, bikin gemuk. Aku mau ke toilet. Aku tahu kau sengaja melakukan ini. Sengaja. Kau dan cewek itu, kalian bukan pacaran, kan? Kau hanya ingin membuatku cemburu. Emilio, kau berhasil. Yohana, apa yang kau inginkan? Hari ini aku pakai kalung hati laut yang kau hadiahkan untukku. Kau senang? Dah. Tunggu.
Emilio, jangan bersikap begitu. Aku sudah memaafkanmu. Berhentilah, cukup. Kau salah, yang kulakukan bukan urusanmu. Aku juga tak melakukannya untukmu. Aku tak percaya. Yoana, kau gila? Ya, aku gila. Ini bukan yang kau inginkan. Nah, ini dia. Kenapa Emilio belum juga pulang? Emilio, berhentilah. Cari perhatian. Sebenarnya kau suka melihatku begini. Yoana, kamu menjijikkan. Sungguh. Jijik. Aku tak percaya kau suka cewek si agresif ini. Sebenarnya kau masih mencintaiku. Tidak seperti itu. Kau tak setara dengannya. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku datang melihat bagaimana kamu mengganggu pacarku. Kamu, orang ketiga yang mengganggu. Hak apa kamu menghakimiku? Memang begitu. Yoana, dengar baik-baik. Pacarku adalah Melina. Sekarang dan selamanya. Melina, kamu pikir lelaki yang sudah mencintaiku 10 tahun akan jatuh cinta pada lain hanya dalam beberapa hari? Jangan bermimpi. Bahkan jika kau pacar aslinya, kau hanya penggantiku. Mengapa kau memaksakan? Tak ada gunanya memaksakan. Aku tak peduli. Yang penting adalah siapa yang menyentuh orangku, ku buat dia menyesal lahir, tak bisa hidup atau mati. Kau mengancamku karena kau berani tantang aku. Harap kau sudah siap kali ini. Sudah pikir cara matimu? Kau benar-benar ahli. Tiap kata seperti pukulan maut. Aku sangat ingin mengurungmu. Kau yakin? Aku tidak mau ada yang peduli padamu. Jadi aku tak punya pilihan lain. Nona Melina, aku tunggu. Kan ada kesempatan. Emilio, maaf ya, aku tahu pacarmu tidak suka padaku. Tapi kita kan teman baik. Maukah kau biarkan pacarmu hancurkan persahabatan kita sejak kecil ini? Emilio, kau laki-laki atau bukan? Berani kau bikin Yoana nangis? Nah. Siapa kau ini sebenarnya? Berani-beraninya kau sentuh pacarku. Security. Usir pengganggu ini dari sini. Hari ini siapa yang berani sentuh dia? Akan kubuat keluar terbaring. Cukup. Sandiwara hari ini harus diakhiri di sini. Emilio, kamu pikir kamu siapa? Sampai berani menghakimiku? Perkenalkan, saya Emilio, CEO Grup Q, dan ngomong-ngomong, aku yang menangani Universitas J. Emilio, jangan-jangan kau sudah gila. Kau adalah pewaris Grup Q. Dino, kau memanfaatkan jabatan di Dewan Mahasiswa untuk keuntungan pribadi Presiden Mahasiswa biasa. Kau menggelapkan dana total 128 juta selama masa jabatanmu. Kau mengaku omong kosong. Ini laporan keuangan selama masa jabatanmu. Ini bukti penggelapanmu. Tidak mungkin. Laporan ini sudah kuhapus. Bagaimana dia bisa mendapatkannya?
Palsu, ini pasti palsu. Aku tak pernah menyentuh dana mahasiswa. Kau sedang menjebakku. Yohana. Emilio ternyata benar CEO Grup Q. Mustahil. Aku tumbuh bersamanya. Bagaimana mungkin aku tak tahu asal-usul keluarganya? Kau benar. Sekarang aku mengerti. Kau iri padaku. Kamu sudah bertahun-tahun mengejar Yohana, tapi sekarang dia bersamaku. Pasti kamu sangat kesal, kan? Jika ingin menyusahkan hidupku, tak perlu kau jadi begitu hina. Emilio, dulu kukira kau pengecut, tapi tak kusangka kau bisa seberani ini. Kau fitnah Dino dengan cara licik, bahkan berani memalsukan dokumen. Emilio, aku tak mau melihatmu memasukkan ke jalan buntu. Segera minta maaf ke Dino. Aku akan mohon dia memaafkanmu. Sombongnya laki-laki mengerikan. Setuju. Memalukan. Jika tak bisa mendapatkannya, dirusak. Dia psikopat. Pergi sana, kau merusak pesta kami. Keluar, keluar. Kalian sekawanan dong nggak? Apa kalian benar percaya omongan Dino? Atau mungkin kalian takut menyinggungnya? Sudahlah Emilio, berhenti cari perhatian. Dengan invoice palsu, kau mau balikan fakta. Memalsukan dokumen itu kejahatan. Emilio, kau mau terus mempermalukan diri? Sepertinya kau akan ngotot dengan pendirianmu. Dengan statusmu, kau tak bisa jatuhkanku. Kita lihat siapa menang. Dino, Anda dituduh pendanaan ilegal dan penggelapan dana publik di antara kejahatan serius lainnya. Ikut kami. Tidak mungkin. Hanya karena apa yang dia katakan, kalian akan menghakimi saya. Jangan harap kalian tahu siapa ayahku. Ayahmu, Celipe, sudah ditangkap. Grup Q sudah mengajukan gugatan terhadap ayahmu atas penyalahgunaan kekuasaan dengan bukti yang cukup. Ada yang ingin kau katakan? Jadi yang Emilio mengatakan yang sebenarnya. Orang macam apa? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti itu memimpin universitas? Keluar. Tidak tahu malu. Keluar. Keluar. Keluar, keluar. Pergi dari sini. Tidak tahu malu. Tidak mungkin. Benarkah kau pewaris grup Q? Lepaskan aku. Tidak mungkin. Dino, katakan padaku itu tidak benar. Yohana, kau merayuku dan karena itu aku menyakiti Emilio. Sialan, sialan. Uang yang kami berikan kepada Dewan Mahasiswa kau habiskan untuk hal buruk, gendut. Dino akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, kan? Yohana, jika kau berani menyentuh lelakiku lagi, aku bersumpah wajah itu tidak akan pernah tersenyum lagi. Ayo, saatnya menghitung uang perlindungan yang kau hutang padaku. Emilio itu siapa sih? Katanya, dia baru dapat jabatan Celipe, bos besar Universitas J. Sok low profile, diem-diem aja. Kalian kan teman dekatnya, pasti tahu sesuatu. Nggak mungkin. Nggak. Kalian baca novel ya? Orang penting kayak gini, tinggal di lingkungan, orang biasa. Pasti dia sembunyiin identitas. Aku nggak nyangka bisa sekelas sama dia. Kalau dari dulu tahu, pasti langsung kejar dia. Mungkin sekarang udah jadi nyonya orang kaya. Sebenarnya masih bisa kejar aku kok. Aku juga oke loh. Dia kan tajir, pintar lagi. Mau lihat kamu buat apa? Cewek-cewek yang nolak Emilio berkali-kali sekarang udah tahu jati diri asli Emilio. Pasti nyesel banget deh. Yohana, mau kemana? Kelas mau mulai. Bercanda dikit nggak tahan. Yohana, ada apa kok buru-buru pergi? Gak apa-apa, cuman kurang enak badan. Bukan apa-apa, cuma agak kurang enak badan. Dan mungkin kita kena omongan mereka tadi soal Emilio. Iya, Emilio. Kenapa dia sembunyikan ini dariku? Seharusnya dia jujur padaku, identitas aslinya, tapi dia diam saja. Sekarang begini, semua sudah tahu, hanya aku yang terlihat bodoh. Sebenarnya Emilio selalu baik padamu, tapi kamu terus menolaknya. Ini bukan karena kalian.
Kalau tidak, aku takkan sengaja menjauh darinya. Yohana, kami juga tidak tahu identitas Emilio. Kalau tahu, kami takkan suruh kamu putus. Sekarang kami juga menyesal. Tapi, perasaan Emilio padamu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Yohana, kamu masih ada kesempatan. Yohana, akhir-akhir ini kamu minta foto lama ke teman-teman, cuma buat bikin album ini. Dengan gesta sayang seperti ini, aku yakin dia akan tersentuh. Kamu dinamanya menjual kalung dan tajanas, kamu sedang kehabisan uang. Ini tidak boleh dijual. Aku harus mengembalikan kalung ini. Yohana, kalung ini harganya selangit. Kamu yakin mau mengembalikannya? Yang tidak berani ambil risiko takkan menang. Aku ingin dia tahu bahwa aku, Yohana, bukan orang yang matre. Tapi Yohana, Melina itu bukan orang baik-baik. Hati-hati. Dia cuma macan kertas, hanya tampak menakutkan di luar. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Emilio? Bisa kita bicara? Ada apa? Ini kalung Heart of the Sea yang kamu hadiahkan. Aku ingin mengembalikannya. Karena sudah kuberikan padamu, ini milikmu. Tidak perlu mengembalikannya padaku. Aku tahu sebelumnya aku salah. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu begitu. Kalung ini sangat berharga bagiku. Dan album foto ini juga tidak hanya menyimpan kenangan kita, tapi juga melambangkan masa lalu kita. Yohana, aku tak ada waktu untuk mengungkit masa lalu di sini. Ku kembalikan sekarang untuk memberitahumu bahwa aku sadar telah bersalah. Kenangan masa lalu sudah tak ada artinya lagi bagiku. Yohana, hubungan kita sudah berakhir. Emilio, kau kejam sekali. Kejam? Yohana, kau yang menganggap ketulusanku sebagai sikap menjilat, sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Tidak, Emilio. Dulu aku belum cukup dewasa. Tak kuhargai hubungan kita. Kumohon padamu. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Melina, ini bukan seperti yang kau lihat. Kalau tidak, kenapa dia memelukmu? Nona Melina, bukan urusanmu apa yang terjadi antara Emilio dan aku. Kamu pikir kamu itu ratu sekolah ini? Jika kau berani sentuh pacarku, bersiaplah hadapi konsekuensinya. Melina, tenanglah. Kau menghentikanku. Aku tidak menghentikanmu. Ku takut engkau akan dapat masalah. Masalah? Aku, Melina, paling tidak takut masalah. Emilio, kau lihat? Perempuan ini tak layak untukmu. Apa katamu? Lihat tindakan brutal dan liarmu. Kau tak seperti perempuan. Kamu benar-benar gila. Orang sepertimu tak layak dapat Emilio. Jika aku habisi dia sekarang, kau takkan sedih, kan sayang? Emilio, selamatkan aku. Cukup. Melina, sudahlah. Emilio, kau marahi aku karena dia. Melina. Yohana, kau sudah cukup bersenang-senang. Emilio, kau tak bisa bersama dia. Wanita itu punya kecenderungan kekerasan. Emilio, kamu tidak boleh bersamanya. Wanita itu punya kecenderungan kekerasan. Berbahaya mempunyai wanita seperti itu di visimu. Emilio, aku mengkhawatirkanmu. Yohana, jangan ikut campur urusanku. Aku tahu persis seperti apa. Melina, aku lebih mengenalnya daripada kamu. Emilio, ini untuk kebaikanmu. Dia hanya akan membawa masalah. Yohana, dengarkan baik-baik. Apapun yang terjadi antara Melina dan aku bukan urusanmu untuk kamu kritik.
Tapi dalam satu hal kamu benar. Dia memang berbahaya. Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Jika berani ikut campur lagi, tak ada yang bisa melindungimu. Gelang tengkorak dari keluarga MR. Mungkinkah dia? Bukankah ini tuan muda dari keluarga Q? Apa yang dilakukan di tempat kumuh ini? Melina, jangan minum terlalu banyak. Jangan ikut campur. Bicara? Mau bicara tentang apa? Tentang caramu melindungi Yohana. Melina, aku cuma tak mau kau terjebak masalah karena dia. Emilio, kau melindunginya. Jangan kau tinggalkan dia. Emilio, kau lupa bahwa kau milikku tanpa izinku. Tak ada yang boleh mendekatimu. Apalagi dia. Melina, aku sudah tinggalkan Yohana. Tak perlu kau lakukan ini. Iya. Buktikan padaku. Emilio, kau milikku. Melina, kau tahu apa yang kau lakukan. Aku sedang bermain dengan pacarku. Aku tahu masalahmu dengan Emilio. Pak, Anda harus bantu aku. Di kota J, Anda yang paling berkuasa selain Cristobal. Aku tahu Anda punya cara. Selama Emilio kembali, akan kulakukan permintaannya. Apapun yang dimintanya. Tentu. Setelah ini, ku jamin Emilio akan berlutut dan memohon kau jadi pacarnya. Susana, siapa yang menyuruhmu menyelidiki pembayaran proyek itu? Uang yang diselewengkan masuk ke kantongku, tapi kau ingin berlagak pahlawan. Tapi sudahlah, untung kau mati tepat waktu. Suamimu masih percaya pembunuhnya adalah Alberto. Sayang sekali, putrimu berkaitan dengan anak musuhmu. Jika Cristobal dan Alberto berdamai, rahasiaku akan terbongkar. Aku sungguh menyesal. Jangan salahkan aku menyatukan keluargamu. Nona Yohana, untuk apa kunjunganmu hari ini? Tuan, aku tak seharusnya ikut campur. Tapi masalahnya, aku sangat mencintai Emilio dan tak ingin melihatnya terpuruk dalam kesengsaraan. Aku tahu Melina mendekati Emilio untuk balas dendam. Karena kecelakaan nyonya itu. Apa yang kau katakan? Bahkan menyelamatkannya adalah rencana. Semua ini adalah skema keluarga MR. Mereka sengaja melukai Melina agar Emilio luluh. Si burung herring Cristobal itu berani-beraninya dia menuduhku atas kematian Susana. Dan sekarang dia ingin menargetkan anakku. Tuan Alberto, saya khawatir Emilio dalam bahaya. Kau benar. Masalah ini harus saya ucapkan terima kasih, Yohana. Putuskan dengan Melina sekarang juga. Dia akan menghancurkanmu.
Kau percaya pada bukti palsu dan asal-asalan itu? Sungguh. Apa yang dia berikan padamu? Jika dia yakin ibunya tewas di tangan keluarga Q, kau pikir dia akan masih mencintaimu? Seseorang yang mempertaruhkan nyawa untukku, aku tahu sifatnya. Lebih dari ayah. Kau adalah satu-satunya anakku. Aku tak akan berdiam diri. Kematian Ibu Melina tidak ada hubungannya dengan keluarga Q. Rencana kita berjalan mulus, tinggal menunggu melihat mereka saling bunuh. Selamat ulang tahun. Kejutan. Melina, terima kasih. Ayo, kita makan kue. Ini hari ulang tahunmu. Kamu harus membuat permohonan dulu. Aku berharap di setiap ulang tahun mendatang bisa merayakannya dengan Melina. Jika mungkin, aku rela membayar harga berapapun. Emilio, terima kasih. Melina, kamu mau rayakan ulang tahunku. Seharusnya aku yang berterima kasih. Bukan itu yang ku maksud. Sejak ibuku meninggal, kepribadianku semakin ekstrim. Di dunia ini, selain ayahku, mungkin hanya kamu yang mengerti. Melina, kamu sangat baik. Aku tahu sifat ekstrimmu, hanya caramu melawan dunia ini. Melina, kamu ingat penyebab kematian ibumu? Ayahku bilang, itu kecelakaan. Kamu ingat saat kita pertama bertemu di jembatan itu? Ibu mengalami kecelakaan di sana. Jadi, kamu coba bunuh diri di sana. Melina, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Jadi, aku harus memberitahumu kematian ibumu. Mungkin bukan kecelakaan. Kematian ibumu. Mungkin itu bukan kecelakaan. Kamu bilang apa? Ayahmu telah melindungimu dengan baik. Dia tak mau kamu terlibat dalam masalah ini selama bertahun-tahun. Tapi sejak dulu, ayahmu yakin betul bahwa kematian ibumu berkaitan dengan keluarga Q. Emilio, apa maksudmu itu? Sudah terlalu lama, sulit menyelidiki. Melina, percayalah padaku. Apapun kebenarannya, aku akan selidiki sampai tuntas. Aku janji, akan kuberi jawaban padamu. Emilio, ku tanya padamu, kau bilang kematian ibuku berhubungan dengan keluargaku. Apa artinya itu? Melina, yang kukatakan tadi. Katakan. Melina, saat ini masalahnya belum tuntas diselidiki. Tak bisa kuberi jawaban pasti. Tapi, percayalah, aku pasti. Pergi. Pergi dari sini. Baik. Aku pergi. Aku pergi sekarang. Melina, tenanglah. Baik. Emilio, apapun yang terjadi, aku selalu menantimu. Yoana. Kau benar-benar memuakkan. Ya, aku memang memuakkan. Ketika aku mengurus keluarga MR, kau hanya akan punya aku. Sayang,
Sayang, kau akan melupakannya. Semoga di setiap ulang tahunku, mulai sekarang, bisa menghabiskannya bersama Melina. Jika memungkinkan, aku rela bayar harga berapapun. Ini bukan salahnya. Masih banyak yang belum diselidiki tuntas. Ini bukan salahnya. Yoana, kau sangat suka berjalan di atas salib. Melina, siapa yang dicintai Emilio? Selalu aku. Ya. Jangan bunuh aku, kumohon. Berikan alasan untuk tidak membunuhmu. Aku tahu kebenaran tentang kematian ibumu. Tahu apa yang kau bicarakan? Melina, aku tidak bohong padamu. Diego, anak buah ayahmu, adalah pamanku. Aku benar-benar tahu. Sebaiknya jangan bohong padaku. Karena jika tidak, akan membuatmu menyesal pernah lahir. Apalagi mati. Kamu tahu jangan pulang? Kira kau sudah lupa akan hal ini. Ayah. Tuan Cristobal? Mengenai penyebab kematian Mama, sudah kuselidiki tuntas. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur ini? Dia yang mulai dendam generasi sebelumnya. Tak ingin kau terlibat. Tapi jika kau nekat membela keluarga Q-mu, jangan salahkan aku tak berbelas kasih. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Q. Melina, kau tak perlu ikut campur. Urusan ini akan kuselesaikan sendiri. Tuan Cristobal, pasti ada kesalahpahaman. Emilio, kau pikir siapa dirimu? Dalam urusanku, Cristobal, kau tak berhak memberi perintah. Ayah. Biar aku selesaikan bicara. Melina, apa kau lupa kedudukanmu? Pergi kau, bawa dia pergi. Tapi jika ada yang berani memutarbalikkan dan cari masalah, ayahmu ini tak akan tinggal diam. Ayah, kecelakaan Mama. Bukan ulah keluarga Q. Diego lah dalangnya. Mustahil. Diego sudah 20 tahun bersamaku. Bahkan berani membunuh ibuku. Apalagi yang mustahil. Sekarang pun dia pakai Yoana untuk memecah belah kalian dan Paman Emilio. Bawa Diego kemari dalam keadaan terikat. Tuan Cristobal, Bapak kenal betul sifat Diego. Apa Bapak yakin dia akan diam saja? Maaf Pak, Diego sudah kabur. Baiklah, mereka sudah menangkap Diego. Dia kabur. Apa maksudnya dia kabur? Sudah, aku sudah memaafkanmu. Apalagi yang kau mau dariku? Aku ingin membantumu. Membantuku? Sebenarnya, kalau kita tidak menyukai pria yang sama, kita mungkin bisa jadi teman baik. Sayang, tidak ada kata seandainya. Dan andai pun ada, aku tak akan pernah jadi temanmu. Aku tahu tempat persembunyiannya, Diego. Kau tahu? Cepat pergi. Kalau kau lambat, entah. Dia masih di sana. Dia tak akan berani menyakitiku. Untuk apa engkau bawa aku ke sini? Katanya kau punya petunjuk tentang Diego. Tenang, petunjuknya ada di atas.
Yona, apa yang kau rencanakan? Melina, sebenarnya aku selalu iri padamu. Maksudmu apa? Semua yang kau punya adalah mimpiku sejak dulu. Keluargamu, kedudukanmu, dan Emilio. Nona Melina, lama tak jumpa. Diego, kau memang pria hebat. Jangan salahkan aku, Melina. Jika ingin menyalahkan, salahkan kecerdasanmu. Jadi kaulah yang memperingatkannya untuk kabur? Tentu saja. Diego adalah sepupuku. Berhenti mengobrol dengannya. Ikat dia dulu. Jangan kira begini bisa membuatmu menang. Ayahku dan Paman Alberto akan menemukan kalian segera. Menemukan kami. Khawatir saat mereka menemukanmu, kau tak akan ada di dunia ini lagi. Dasar jalan kecil ini menyebalkan sekali, seperti almarhum ibumu. Di mana sih Melina? Emilio, aku yang menahan Melina. Yoana, apa yang kau lakukan pada Melina? Tenang, dia masih hidup. Tapi jika kau tak mau, dia celaka, datang sendirian ke pabrik tua di barat kota. Ingat, hanya boleh kau yang datang. Melina, jangan lihat aku seperti itu. Kau tahu betapa sulitnya bagiku selama bertahun-tahun. Jangan bergerak. Sulit bagimu? Kau membunuh ibuku. Kau buat ayahku dan keluarga Q bertengkar 20 tahun lebih. Masih berani kau bilang itu sulit? Kau pikir aku mau? Saat aku menyimpangkan uang proyek itu untuk menyelamatkan diriku, aku punya utang pada rentenir. Kalau tak bisa bayar, mereka akan membunuhku. Jadi kau yang membunuh ibuku hanya karena kau merasa hidupmu lebih penting daripada nyawanya. Tidak, bukan begitu. Aku tak ingin membunuhnya. Dia yang nekat memeriksa pembukuan itu. Kumohon ampun padanya untuk membiarkanku hidup, tapi dia menolak. Dia akan melaporkanku, mengirimku ke penjara, apalagi yang bisa kulakukan. Jadi tak ada pilihan lain selain membungkamnya selamanya. Diego, kotoran sepertimu tak layak hidup. Melina, kau terlalu muda, tak pahami betapa berbahayanya dunia ini. Kau kira Emilio bersih? Ayahnya Alberto juga bukan orang suci. Jangan kira aku akan percaya kebohonganmu. Emilio dan ayahnya bukan orang seperti itu. Nak, dunia ini tidak sebaik yang kau bayangkan. Kau terlalu percaya pada mereka. Kau kira Emilio benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Yang dia incar bukan hanya keluargaku, tapi juga keluargamu, keluarga MR. Semua aset mereka di seluruh kota Siapa yang bisa melawannya? Omong kosong. Aku tahu siapa Emilio. Lebih baik darimu, Diego. Orang sepertimu tak layak menilainya. Melina, kau manis karena naif. Tapi tak apa, sebentar lagi kami akan mengirimmu bertemu ibumu agar kau tak perlu melihat dunia buruk ini lagi. Diego, Emilio, beraninya kau menyentuh rambut Melina satupun. Ku bersumpah kau akan berharap sudah mati. Emilio, jika kau sendiri tak bisa menyelamatkan diri, berani-beraninya kau mengancamku. Emilio, apa yang kau lakukan di sini? Melina, jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Janji. Menyelamatkannya? Emilio, kau pikir kau akan dapat kesempatan itu?
Emilio, sentimental sekali kau. Demi wanita ini, kau rela mati. Jangan sakiti dia, aku akan menggantikan posisinya. Emilio, kau pikir datang ke sini bisa menyelamatkannya? Hari ini, tak satu pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Emilio, ku beri kau dua pilihan. Bunuh Melina dengan tanganmu sendiri, atau aku bunuh kau dulu, lalu dia. Yohana, yang kau benci itu aku. Kenapa tak gunakan nyawaku untuk menukar milik Melina? Kau salah. Ini semua karena cintaku padamu. Cepat pilih. Tak ada pilihan ketiga. Cepat. Yohana, yang kau inginkan bukanlah aku, tapi untuk menang. Karena harga dirimu yang rendah. Tak boleh jadi yang ditinggalkan. Lalu apa lagi? Cepatlah. Diego, bukti bahwa kau mencuri dana proyek. Sudah kuserahkan ke polisi ekonomi. Kini semua polisi di kota sedang memburu anjing ini. Mustahil. Emilio, beraninya kau. Selamat tinggal untuk selamanya, Paman Diego. Ya. Melina, jangan kotori tanganmu. Yona, ku beri kau jalan keluar. Kutukan untukmu mati mengenaskan. Sebaiknya kau simpan tenagamu untuk perjalanan. Jalan ke neraka tak mudah. Jika kau mati, aku mati bersamamu. Kebetulan sekali, sudah kubeli peti mati untuk 2. Diego, lepaskan putri. Diego, lepaskan putriku. Cristobal. Ketika istrimu meninggal, dia masih teriak-teriak namamu. Tapi harus diucapkan terima kasih kematiannya. Membuat perjuangan 20 tahunmu melawan keluarga Q. Uang yang kudapat bisa beli separuh Jiangcheng. Kau sangat beruntung, nak. Aku sudah menyewa orang 3 kali untuk membunuhmu. Gagal terus. Yohana juga pionmu. Dasar perempuan tak berguna. Cukup tipu dia sedikit. Dia akan pikir bersama aku bisa dapatkanmu kembali. Jangan, Cristobal. Aku sudah hubungi polisi. Kita punya bukti kuat. Biarkan polisi urus dia. Aku ingin balas dendam untuk Susana dengan tanganku sendiri. Cristobal, ayah, Melina. Kau juga ingin aku balas dendam sendiri, kan? Ibu tak ingin melihat hasil seperti ini. Tak layak kau kotori tanganmu dengan sampah seperti ini. Sudah selesai. Aku tak tahu berapa badai lagi harus kita hadapi nanti. Tak peduli berapapun. Selama kita bersama, tak ada yang perlu ditakut. Melina, sekarang kau tak bisa kabur.